Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivaldi Ismail, mahasiswa Universitas Nasional Prodi Pariwisata dengan NPM 203404416069. Kali ini, saya akan mempresentasikan tentang negara Belanda sebagai salah satu negara yang memiliki pariwisata yang unggul. Untuk menuju Belanda, kita bisa langsung membeli tiket pesawat Belanda, baik online maupun offline, atau paket melalui berbagai macam agensi. Dari Jakarta menuju Belanda, kita membutuhkan waktu sekitar 15 jam tanpa transit dan memakan biaya sekitar 5 juta sampai 11 juta per orang. Setelah kita sampai di Bandara Udara Amsterdam, Airport Schiphol, setelah itu kita bisa langsung menuju tempat penginapan yang kita inginkan. Jika kita memiliki banyak uang, kita bisa memilih untuk staycation di salah satu hotel bintang 5, yaitu salah satunya Hotel Waldorf Astoria Amsterdam. Ya, ini berikut fasilitasnya yang ada di Hotel Waldorf. Oh iya, berhubung kita sedang membicarakan negara Belanda, mari kita lihat sejarah negara Belanda dari kebudayaan, demografi, topografi, kekayaan hayati, serta kuliner yang ada di Belanda, dan tidak lupa destinasi wisata unggul yang berada di negara Belanda. Nama kota ini berasal dari kata Amstel Redame, yang merupakan asal-usul kota ini, yaitu sebuah bendungan yang di Sungai Amstel. Dulunya dihuni sebagai desa nelayan kecil. Pada akhir abad ke-12, Amsterdam menjadi salah satu pelabuhan terpenting di dunia. Selama masa keemasan Belanda, akibat pengembangan perdagangan yang inovatif, pada waktu itu kota ini merupakan pusat keuangan dan permata terdepan. Pada abad ke-19 dan ke-20, kota ini memperluas diri dan banyak pemukiman serta kota pinggiran yang dibangun. Kanal-kanal Amsterdam, Belanda, Grachtengordel, abad ke-17, yang berada di jantung Amsterdam, dimasukkan ke daftar warisan dunia UNESCO pada Juli 2010. Ibu kota Belanda berada di Den Haag sejak 1588. Di bawah konstitusi Belanda, Amsterdam adalah ibu kota Belanda sejak direvisi konstitusi tahun 1983. Konstitusi menyebutkan Amsterdam dan ibu kota dalam bab 2 pasal 32. Pengukuhan raja dengan sumpah dan penobatannya berlangsung di ibu kota Amsterdam. Di Hofstad Amsterdam, versi konstitusi sebelumnya hanya menyebutkan kota Amsterdam, di Stad Amsterdam, untuk penobatan kerajaan. Oleh karena itu, Dewan Negara Belanda, Parlemen Belanda, bertemu untuk sesi bersama seremonial di Amsterdam. Upacara secara tradisional berlangsung di Nieuwe Kerk di Dam Square, segera setelah mantan raja menandatangani tindakan turun tahta di dekat Istana Raja Amsterdam. Walaupun begitu, parlemen tetap berkedudukan di Den Haag, kota yang secara historis menjadi pusat pemerintahan Belanda, monarki Belanda, dan Mahkamah Agung Belanda. Kedutaan asing juga berlokasi di Den Haag. Belanda secara geografis merupakan negara berkemukaan rendah dengan kira-kira 30% wilayahnya dan 31% populasinya berada di bawah permukaan laut dan 50% tanahnya kurang dari 1 meter di atas permukaan laut.
Kenyataan yang unik ini terabadikan dalam namanya Nederland, atau bisa disebut bahasa Belanda, yang artinya negeri-negeri berdaratan rendah. Nama ini pun digunakan dengan beberapa variasi dalam bahasa-bahasa Eropa lainnya. Sebagian besar daratan yang berada di bawah permukaan laut adalah hasil campur tangan manusia. Ini disebabkan oleh ekstraksi gambut yang meluas dan kurang terkontrol selama berabad-abad dan merendahkan permukaan setinggi beberapa meter. Bahkan wilayah banjir ekstraksi gambut tersebut dilanjutkan melalui pengerukan. Sejak abad ke-11 dimulai, kemudian wilayah polder yang luas kini dilestarikan dengan mengelaborasi sistem drainase yang melibatkan beberapa tanggul, terusan, dan stasiun pompa. Sebagian besar Belanda dibentuk oleh estuaria, tiga sungai penting Eropa, yang secara bersama-sama dengan anak-anak sungainya membentuk delta Rhine-Maas-Schelde. Sebagian besar wilayah negara ini sangatlah datar, dengan perkecualian di kaki-kaki bukit di tenggara jauh dan beberapa deret perbukitan di bagian tengah. Budaya Belanda. Meskipun luasnya relatif kecil, Belanda memiliki tradisi yang kaya dan toleran terhadap aneka budaya dan agama. Selama bertahun-tahun, Belanda telah menerima penduduk yang asal-usulnya bukan dari negara lain. Dan Anda menemukan betapa terbukanya penduduk Belanda terhadap pengunjung asing dengan keindahan alam yang berlimpah serta sejumlah kota kosmopolitan yang dinamis. Belanda memiliki banyak hal yang menarik bagi mahasiswa internasional. Belanda juga merupakan negara yang cukup aman dengan tingkat kejahatan yang rendah. Anda akan menemukan banyak penduduk Belanda yang dapat berbahasa Inggris, namun belajar sedikit bahasa Belanda. Sebelum Anda tiba akan berguna karena akan mempermudah integrasi Anda ke dalam masyarakat Belanda. Tingkat kekerasan dan kejahatan jalanan relatif rendah karena kesadaran hukum di Belanda sangat tinggi dan penegakan hukum pun berjalan dengan semestinya. Di banyak titik umum di kota-kota Belanda ada kamera CCTV untuk keamanan. Polisinya ramah dan membantu mereka berkewajiban untuk melindungi semua orang dan Anda dapat bebas menyapa mereka untuk mendapatkan bantuan. Perayaan yang menarik yang ada di Belanda. Belanda menawarkan banyak sekali acara, festival, pasar, parade, pameran, dan peristiwa yang dihadirkan di seluruh penjuru negeri pada setiap musim. Pada musim semi diselenggarakan parade bunga dan pasar keju. Pada musim panas diadakan sejumlah festival tari, musik, dan teater. Musim gugur merupakan waktu yang tepat untuk menikmati seni budaya dan Sinterklaas, dan pasar Natal membawa kehangatan bagi bulan-bulan musim dingin. 8 makanan khas terlezat yang ada di Belanda. Merupakan negara yang satu ini pasti sudah tidak asing bagi di telinga kita. Belanda memang sudah menjadi bagian sejarah bangsa kita selama lebih dari 150 tahun. Namun saat ini saya tidak membahas mengenai sejarah hubungan antara Indonesia dengan Belanda. Yang akan dibahas dalam perjalanan ini adalah mengenai makanan khas Belanda. Makanan Belanda dipengaruhi oleh masakan Prancis Utara, di mana negara ini dulunya juga sempat menjajah Belanda. Masakan Belanda menjadi 3 bentuk umum berdasarkan daerah, yaitu masakan bagian timur, utara, masakan bagian barat, dan masakan bagian timur. Tentu banyak sekali makanan-makanan khas yang terdapat di negara ini. Berikut beberapa makanan terlezat khas Belanda. Yang pertama itu ada stempot. Makanan ini terbuat dari kentang yang direbus dan dihancurkan atau disebut mashed potatoes
dan dicampur dengan beberapa sayuran seperti wortel atau sayuran hijau lainnya seperti brown kol. Yang kedua ada hutspot. Hutspot adalah makanan khas Belanda lainnya yang tidak kalah enaknya. Bagi Anda pencinta daging, makanan ini dapat memanjakan lidah Anda. Daging dimasak dipotong dadu, dicampur dengan sayuran dan dihaluskan seperti wortel, buncis, kentang, dan bawang bombay. Yang ketiga ada keju Edam. Keju Edam memiliki lapisan parafin merah yang merupakan keju lainnya yang diekspor dari negara lain. Teksturnya yang sangat lembut dan rasanya sedikit lebih asin atau bisa dikatakan agak mirip kacang. Yang keempat ada waterzooi. Waterzooi adalah semacam makanan yang berbentuk sop. Pada awalnya makanan ini terbuat dari ikan, baik air tawar maupun air laut. Mengingat daerah tutorial yang dekat dengan laut, namun sekarang ini waterzooi menggunakan bahan yang akan lebih mudah yaitu ayam. Yang kelima ada sup ertjes. Sup ertjes memiliki tekstur yang mirip dengan bubur. Selain kacang ertjes, sup ini juga berbagai bahan lainnya seperti prei, kentang, daging, sapi ataupun ayam, dan wortel. Yang keenam ada boerenkoolstempot, yaitu yang biasa dikenal masyarakat sentro Belanda. Bahan dasar makanan ini adalah kubis khas Belanda yang disebut kale, yang kemudian dicampur dengan kentang yang ditumbuk. Makanan ini sangat enak jika disajikan dengan saus mustard dan sosis dan roquefort. Yang keenam ada oatmeal cook, yaitu dalam bahasa Indonesia berarti kue sarapan pagi. Terbuat dari gandum, makanan ini semacam kue bolu atau bahannya yang menjadi kunci pembedanya. Kue ini sering dibumbui dengan cengkeh, kayu manis, jahe, dan pala. Yang kedelapan itu ada herring. Makanan ini sepenuhnya tanpa pengolahan setelah dianggap ikan. Ini dibersihkan, dipotong bagian kepalanya, kemudian dibekukan selama 24 jam. Herring sangat lembut, terasa asin namun sangat segar. Wisata unggulan Belanda. Yang pertama ada Museum Rijksmuseum. Rijksmuseum di Amsterdam adalah museum terbesar dan paling bergengsi untuk seni dan sejarah di Belanda. Tempat wisata ini memiliki koleksi besar dan masa kemasan Belanda termasuk karya Vermeer dan Rembrandt lukisan hingga 2013. Museum yang benar-benar direnovasi menjadi lebih baik, tapi karya besar yang masih ditampilkan. Yang kedua ada Westfalen Island, Kepulauan Frisia Barat atau Waddeneiden. Dalam bahasa Belanda adalah sekumpulan pulau-pulau di Laut Utara lepas pantai Belanda. Lebih lanjutkan timur sebagai Kepulauan Frisia Timur, Jerman. Pulau-pulau terpisah Laut Utara di Laut Wadden dangkal dengan pasang surut lumpur datar. Beberapa pulau dapat dicapai dengan berjalan di sepanjang hamparan lumpur selama pasang rendah. Yang ketiga ada Leiden Canals. Leiden terkenal sebagai tempat universitas tertua di Belanda, tempat kelahiran Rembrandt, dan kanal-kanal yang indah. Dua cabang sungai Rhine tua, Leiden di timur, dan bersatu di pusat kota yang juga terdapat beberapa kanal yang lebih kecil. Pusat Leiden tua adalah salah satu pusat kota akad ke-17 terbesar di Belanda. Kedua hanya ada di Amsterdam. Yang keempat ada Canals of Amsterdam. Amsterdam mulai membangun kanal-kanal yang terkenal pada abad ke-17. Selama zaman kemasan Belanda, 3 kanal utama yaitu Herrengracht, Prijsengracht, dan Keizerracht membentuk konsentrasi atau konsentris sabuk di seluruh kota yang dikenal sebagai daerah Grand Torgel. Sekarang ada lebih dari 100 km atau 60 mil dari kanal dan jembatan 1.500. Samping kanal utama adalah bangunan-bangunan monumental sebanyak 1.550. Yang kelima ada Kinderdijk. Lebih dari 1.000 kincir angin tua masih ada di Belanda. Konsentrasi terbesar kincir angin Belanda dapat ditemukan di dekat desa Kinderdijk untuk mengalirkan kelebihan air dari polders yang terletak di bawah permukaan laut
19 kincir angin dibangun sekitar tahun 1740, telah baik dipertahankan sampai sekarang, dan sekarang tempat wisata populer di Belanda yang perlu Anda kunjungi. Yang keenam ada Delta Project. Delta Project adalah serangkaian yang dibangun antara tahun 1950 sampai 1997 di Provinsi Zeeland dan Holland Selatan. Untuk melindungi kawasan tanah dari laut, karya ini terdiri dari bendungan, sluices, kunci, tanggul, dan badai gelombang hambatan. Dinyatakan salah satu 7 keajaiban dunia modern oleh masyarakat Amerika, insinyur sipil. Yang ketujuh ada Maastricht Friedhof. Friedhof terdapat alun-alun kota yang paling terkenal di Maastricht, kota yang terletak di bagian paling selatan Belanda. Bangunan ini memiliki katedral Saint Servatius dan Saint Jan besar. Friedhof secara teratur menyelenggarakan festival besar pada beberapa waktu sepanjang tahun, termasuk festival musim gugur dan musim dingin. Kedelapan ada Hoge-Veluwe. Taman Nasional Hoge-Veluwe merupakan cagar alam terus-menerus terbesar di Belanda. Terdiri dari headlands, pasir, dan hutan. Museum Keuler-Müller mempunyai koleksi lukisan oleh Vincent van Gogh terletak dalam taman. Sepeda tersedia secara gratis untuk pengunjung Hoge-Veluwe, dengan banyak daerah menjadi tidak dapat diakses dengan mobil. Kesembilan ada Delft City Hall. Adalah gaya Renaissance yang dibangun di alun-alun Markt di New York. Awalnya dirancang oleh arsitek Belanda Hendrik de Keyser. Ini sangat berubah selama berabad-abad dan dipulihkan pada abad ke-20 pada penampilan Renaissance. Terakhir ke-10 ada Taman Keukenhof. Adalah taman bunga terbesar di dunia dan benar-benar untuk industri bunga Belanda. Sekitar 7 juta bunga ditanam setiap tahun di taman, dengan tidak hanya tulip tetapi juga hyacinth, dafodil, dan bunga musim semi lain pada tempat ini. Taman ini buka dari minggu terakhir di bulan Maret hingga pertengahan Mei. Keukenhof adalah salah satu yang paling dikunjungi oleh wisata di Belanda. Ya, demikian presentasi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.